اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعدل وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشرفين يا رب ذي الشرفين يا رب ذي ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل والفخر الذي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan kajian Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Habib Hamzah Al-Qas Al-Atlas. Kepada beliau kami persilahkan yang mulia. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا
فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para hadirin dan hadirat jamaah bubur subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat kepada kita. Wabil khusus ni'matul iman wal islam wa ni'matut taufiq wal hidayah, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita sehingga kita dapat menerima firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dapat memahaminya kemudian mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Para hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 35, kemudian nanti Al-Isra ayat 32 sampai dengan 34. Al-Isra itu ada di halaman 285 ya. Al-Isra ayat 32 sampai 34. Kemudian yang terakhir surah Al-An'am ayat 181. Ayat 151 Al-An'am. Al-An'am 151. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga
kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga pendiri dan orang yang berjasa di dalam mendirikan masjid ini, serta dosa dan kesalahan saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Kita loncat ke surat Al-Isra. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Al-An'am 151. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca ada berulang kalimat larangan yang berbentuk wala taqrabu. Wala taqrabu yang artinya janganlah kalian mendekati. Ya tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi ini larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kakek kita dan nenek kita Nabi Allah Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam, yaitu
ketika Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada Nabi Allah Adam dan Siti Hawa untuk makan segala apa yang ada di dalam surga. Silahkan dimakan semuanya apa yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah di sana apa saja dengan senang. Haitsu syi'tuma, sesuai dengan kehendakanmu. Silakan makan. Jadi semuanya dihalalkan istilahnya. Ya, diperbolehkan. Tapi hanya satu yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan kamu dekati pohon ini. Ada satu pohon ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan buahnya. Yang lain silahkan. Ya, tapi ini Allah perintahkan jangan kamu dekat-dekat di sini. Jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka jika kamu mendekatinya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikan di sini Allah tidak langsung melarang jangan kamu makan pohon itu, buah dari pohon tersebut, tapi jangan mendekati. Ayat yang semacam ini pun ada dalam surah Al-A'raf ayat 19. Ya, redaksinya ya mirip ya, seperti itu. Dan berikutnya dalam surah Al-Isra yang tadi kita baca ada juga bentuk larangan wala taqrabu juga. Jangan kalian mendekati. Ya. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah sekali-kali kalian mendekati perbuatan zina. Ya. Sungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahisyah, dosa yang sangat keji, wa sa'a sabila, dan itu adalah jalan yang tidak baik, yang buruk. Jadi di sini perhatikan, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Jadi jangankan melakukan zina, mendekatinya saja Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan. Demikian pula kita dapati ayat 24-nya, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Ya, wala taqrabu malal yatim. Karena dikhawatirkan kalian akan makan harta anak yatim. Kalau makan harta anak yatim, dosanya alladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, ketahuilah bahwasannya yang mereka makan adalah api, ya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Jadi mendekatinya harta anak yatim ini dilarang. Dilarang mendekati, ya, karena dikhawatirkan nanti kamu akan makan harta anak yatim tersebut. Berikutnya di dalam surah Al-An'am, ya, Allah Subhanahu wa taala setelah membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya alla tusyriku billahi syai'a, jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu, dan hendaklah kalian jangan durhaka kepada orang tua, sebaliknya hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena takut lapar. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, sungguhnya kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Berikutnya, ini bagian dari zikrul am ba'dal khas. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
janganlah kalian mendekati al-fawahish, segala dosa, perbuatan-perbuatan dosa yang keji, baik itu yang zahir maupun yang batin. Ma zahara minha wa ma batan. Dari ayat-ayat yang kita baca, saya ingin menyimpulkan di sini ya, dalam kajian kita ini, dan saya namai ini adalah fiqhut taharruz. Fiqhut taharruz arti fiqih, taharruz artinya untuk membentengi, fiqih untuk menjaga diri. At-taharruz atau ihtiraz dari kata hirzun itu benteng. Ya. Apa yang maksud dari fiqhut taharruz ini? Sebelumnya saya ingin berikan beberapa gambaran yang ini sering menjadi perdebatan baik di antara ulama zaman dahulu sampai sekarang pun. Ya. Seperti misalnya tentang masalah gambar. Apakah gambar itu haram? Masalah patung, boneka yang berbentuk manusia kah, hewan kah? Kan ada dilarang tuh hadisnya, jangan kamu taruh patung di dalam rumah. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, jangankan patung, lukisan juga nggak boleh. Sampai foto pun nggak boleh. Sehingga ada orang masuk, ada teman saya banyak foto Habib di sana. Oh, ini turunin, ini nggak boleh, ini haram. Seperti itu. Malaikat nggak masuk katanya. Terus kemudian akhirnya ketika berbicara mengenai foto ini, ketika mereka memerlukan untuk difoto untuk identitas KTP, paspor, nah itu kan pakai foto, itu ada gambar, katanya nggak boleh gambar. Oh, kalau ini boleh, sebab apa? Fotonya kan setengah badan. Ya, kalau fotonya setengah badan, kan orang kalau badannya separuh kan mati kan. Nah ini nggak apa-apa ya katanya. Jadi memahami ada larangan dari Rasulullah SAW, tidak boleh kalian bareng siapa yang menggambar nanti akan diperintahkan untuk menggambar manusia misalnya, untuk menaruhkan ruh di yaumil qiyamah. Hendaknya kita pahami ini. Bagaimana caranya kita memahami ini? Dulu saya dari pesantren baca kitab Riyadhus Shalihin. Apa maksudnya seperti ini? Kok dilarang seperti itu? Yang dilarang itu patung batasannya sampai di mana? Baca syarahnya Dalil Falihin, baca syarahnya kitab-kitab yang lain, tetap jawabannya tidak memuaskan. Kok seperti itu larangan? Padahal tentang gambar ini adalah sesuatu sekarang ini, sesuatu yang sangat bermanfaat dengan gambar. Ya. Tanpa ada gambar, bagaimana kita menerangkan sesuatu? Dulu juga ada kalau nggak salah kamus, kita baca itu kamus dalam bahasa Arab, tapi terjemahannya juga keterangannya dalam bahasa Arab. Kemudian dia sama sekali nggak mau, saya lupa nama kamus, nggak mau naruh gambar di sana karena itu katanya kalau menaruh gambar di sana, kita naruh gambar katanya nggak boleh, nanti kita akan diadab oleh Allah karena naruh gambar kemudian diperintahkan untuk menaruhkan ruh di sana. Padahal dengan gambar ini ya, mewakili seorang kadang-kadang nggak perlu berbicara, menerangkan sesuatu, cukup dengan gambar. Seperti ya, kita mau menerangkan kepada anak didik kita tentang hewan misalnya, jenis-jenis hewan, kelinci, ya. Kalau kita terangkan tanpa menggunakan gambar, kita terangkan kelinci ini itu hewan yang berkaki 4, bertelinga panjang, ya, dan bermulut seperti apa, keterangannya panjang.
Dan mungkin orang yang kita terangkan nggak paham-paham, ya, atau binatang yang lain yang belum mereka kenal seperti itu. Kita terangkan dengan kata tanpa ada gambar sama sekali, mereka akan bingung. Tapi coba kita katakan ini kelinci, ya, misalnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab, ya, rabbit atau arnab misalnya. Apa itu arnab? Kelinci. Tulis aja, taruh aja gambar kelinci di situ. Orang langsung paham. Oh, arnab artinya kelinci. Nggak perlu itu terangkan. Ini arnab adalah binatang yang memiliki telinga panjang, ya, memiliki kaki 4, memiliki buntut yang panjang dan seterusnya. Ya. Jadi dengan gambar mewakili puluhan kata. Apalagi sekarang lebih dahsyat lagi, gambarnya bergerak. Film itu juga kan gambar. Nah, bagaimana kalau dilarang kita gambar ini? Ya. Sungguhnya kita nggak hidup akan terpencil tanpa ada gambar sama sekali. Hidupnya gersang seperti itu. Padahal agama Islam ini agama bukan untuk zaman Rasulullah SAW saja. Agama ini syariatnya adalah untuk zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman sampai akhir zaman. Dan agama Islam up to date. Ya. Agama Islam ini dapat dilaksanakan di segala zaman dan tempat. Agama Islam bukan hanya untuk orang Arab. Ini dari Allah untuk manusia. Yang namanya manusia, ya, baik Indonesia, di Amerika, Afrika, semuanya pasti applicable, pasti bisa diterapkan syariat ini. Lalu jawabannya seperti apa? Bagaimana kita jawab semua ini? Ya, terus terang saya dulu pernah baca kitab-kitab tapi mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan ketika merenungi Al-Quran ini. Kita merenungi ayat-ayat firman-firman Allah, sehingga sekarang ini saya mendapatkan kejelasan yang begitu memuaskan. Yaitu mungkin ini baru ini, ya, yang saya beri judul Fiqhut Taharruz, fikih penjagaan. Banyak hal-hal yang lain nanti kita akan beri contoh apa yang menjadi bagian daripada Fiqhut Taharruz ini. Marilah kita kembali renungi firman Allah Subhanahu wa taala dari kata wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian mendekati, wala taqraba hadhihi syajarah, ini Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang untuk mendekati pohon yang dilarang tadi. Allah tidak memerintahkan atau melarang Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah itu secara langsung, tapi dilarang mendekatinya saja dilarang, karena ya, dengan mendekati biasanya akan mudah, ya, tertarik untuk melaksanakan yang dilarang tersebut. Demikian pula wala taqrabuz zina, seperti itu. Wala taqrabu ma'al yatim. Nah, ini dari kata wala taqrabu artinya jangan mendekati. Ini Allah Subhanahu wa taala kita menjaga kita. Ini adalah merupakan hirzun, merupakan benteng bagi kita agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa tersebut. Nah, secara umum tadi di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kita mendekati pada dosa-dosa yang memiliki daya tarik dan yang memiliki dampak yang buruk, yaitu yang disebutkan al-fawahish, ya, jamak dari fahisyah, arti dosa yang keji. Ini dibagi dua kategori besar, ya. Di dalam surah Al-An'am Allah sebutkan wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati al-fahisha, yaitu perbuatan dosa yang keji ini, baik yang zahir maupun yang batin.
dosa al-fahisyah yang zahir itu apa, dan dosa al-fahisyah al-batinah itu apa. Ya, al-fahisyah al-batinah, ya, al-zahirah dulu ya. Al-fahisyah al-zahirah, dosa fahisyah yang zahir, ya, itu al-qabihu wasyani'u min qaulin aw fi'lin, yaitu suatu perbuatan yang buruk, yang keji, ya, dari perkataan maupun perbuatan. Nah, al-fahisyah al-zahirah ini, ya, yang disebut fahisyah al-zahirah, saya simpulkan ada dua. Yang zahir nih, fahisyah al-zahir, saya simpulkan ada dua kategori, yaitu seperti yang sabda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi admunu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untuk menjaga ma baina lihyaihi, antara dua rahangnya itu, yaitu menjaga mulutnya, wa ma baina fakhizaihi, antara dua pahanya, maksudnya menjaga kemaluannya, admunu lahul jannah, aku jamin dia surga. Ya, barang siapa yang bisa menjaga dosa yang dilakukan oleh kedua organ ini, yaitu mulut. Jadi al-fahisyah itu, ya, itu dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Seperti apa? Fitnah, ya, ghibah, itu fahisyah. Fahisyah ini dosa yang dilakukan oleh mulut kita, seperti yang disebutkan ketika dalam surah An-Nur ayat 19, ketika menceritakan bagaimana fitnah, ya, yang dilakukan oleh orang munafik terhadap istri Nabi Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, yang menuduh Sayyidatina Aisyah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ini adalah dosa fahisyah, menuduh orang yang tidak melakukan sesuatu perbuatan keji dituduh. Ini fahisyah, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh mulut. Fahisyah keduanya adalah yang dilakukan oleh, ya, kemaluan depan atau belakang, yaitu zina. Ya, oleh karena itu tadi di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina ini. Sebab apa? Innahu fahisyah, karena dia perbuatan zina ini ada termasuk dosa fahisyah tadi. Ya. Jadi dia termasuk fahisyah. Atau perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ya, LGBT sekarang ini juga dosa fahisyah. Dosa fahisyah. Dalilnya mana? Ya, dari ayat Quran surah Al-A'raf ayat 80. Walutan idz qala liqaumihi. Ingat bagaimana ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Mengapakah kalian itu melakukan sebuah dosa fahisyah, dosa yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Kita tahu kan, mereka melakukan homoseksual dan, ya, lesbian, seperti itu. Ini adalah perbuatan fahisyah. Ini Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekatinya. Jangankan melakukannya, mendekatinya pun dilarang. Nanti kita bahas bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang sayang kepada umatnya melarang kita hal-hal tertentu agar supaya kita tidak terjerumus kepada dosa fahisyah ini. Ini adalah al-fahisyah al-zahirah, fahisyah yang zahir. Lalu apa itu al-fahisyah al-batinah? Al-fahisyah al-batinah yaitu ma yata'allaqu bi'amalil qalb. Itu yang berhubungan dengan
hati kita. Ya, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati kita. Yang pertama adalah, yang terbesar adalah syirku billah. Syirik itu mensekutukan Allah, itu adalah merupakan fahisyah al-batinah yang sangat keji. Ya, musyrik ya. Musyrik itu bukan dengan perbuatan tapi musyrik itu dengan hati. Ya, adanya di hati. Seorang misalnya karena dipaksa, misalnya dia tunduk menyembah berhala atau menyembah apapun, dia tidak dikatakan musyrik karena dia paksa. Karena kemusyrikan ya, dia belum tentu dia musyrik. Karena kalau di hatinya tetap dia beriman, dia tidak dikatakan musyrik. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Ammar ibn Yasir. Ketika dipaksa untuk menyebut Hubal, ya, dia dipaksa di bawah tekanan karena orang tuanya disaksikan sendiri mati, meninggal di hadapan matanya. Yasir dan istrinya Sumayyah, yang merupakan kedua orang ini adalah syahid pertama dalam Islam. Ya, dia pun disiksa. Ammar bin Yasir. Akhirnya terakhir dia bilang, ketika dipaksa untuk menyebutkan Hubal, dia kemudian mengatakan, dia menuruti apa yang diinginkan oleh tuannya itu. Ya. Setelah itu dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak sanggup mengangkat wajahku di hadapanmu ya Rasulullah. Kenapa ya Ammar? Karena aku telah menyebut Tuhan mereka, menyebut-nyebut karena aku diperintah oleh mereka, ditekan, dipaksa. Akhirnya turun ayat firman Allah yang mentolerir apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Bahwasanya pengucapan kafir tadi itu tidak menjadi masalah selama dia punya hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Lah sampai Rasulullah katakan, kalau kamu dipaksa lagi hai Ammar, ucapkan lagi apa yang mereka mau. Seperti itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana keimanan, kemusyrikan itu ada datang dari hati. Nah, ini adalah bahaya yang paling besar. Ini adalah musyrik ini, ya, mensekutukan Allah dengan sesuatu adalah merupakan fahisyah yang sangat keji. Nah, ini dengan fahisyah yang sangat keji ini Rasulullah SAW menghalangi kita, menjaga kita agar supaya kita tidak terjerumus kepada fahisyah yang sangat keji ini. Bahkan dosa syirik, ya, kalau tidak tobat, ya, sebelum kita meninggal kita tidak tobat, Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan, ya, mengampuni dosa apabila Allah disekutukan dengan sesuatu. Ini kategori al-fahisyah al-batinah, ya. Yang pertama asyirik, yang kedua, ya, al-kibir. Dosa fahisyah al-batinah juga adalah al-kibru, kesombongan. Ini kesombongan ini juga minal fawahisyil batinah. Dari perbuatan-perbuatan fahisyah yang ada di dalam hati, tapi terkadang nampak di dalam perbuatan yang sebenarnya ada di dalam hati. Ya, ini pun adalah perbuatan yang sangat keji yang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Jangankan manusia, iblis saja yang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal hal-hal yang gaib, ya, surga dan neraka, bisa tergelincir karena dosa sombong ini. Oleh karena begitu bahayanya dosa fahisyah ini, Rasulullah SAW banyak mengucapkan, mensabdakan hal-hal yang menjaga kita dari perbuatan sombong ini, agar supaya kita tidak terjerumus kepada kesombongan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi kita ketahui dulu apa yang dimaksud al-fahisyah al-batinah. Ya, oleh karena itu tadi, ya, di muqaddimah kita membaca ummul kitab suratul Fatihah. Saya bilang
Semoga Allah membersihkan hati kita dari al-fahisyah al-batinah, dari syirik, dari kibir, dari riya, dari hasud. Ini ada semuanya al-fahisyah al-batinah. Al-fahisyah al-batinah. Selanjutnya, apa yang dimaksud? Bagaimana ya hal-hal yang membentengi kita dari perbuatan al-fahisyah al-batinah ini? Ya, bagaimana contoh-contohnya dari petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, arahan Nabi kita Muhammad SAW, agar supaya ya kita tidak terjerumus kepada al-fahisyah ini. Karena al-fahisyahnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Nah, oleh karena itu banyak larangan-larangan daripada yang akan membuat kita terjatuh kepada perbuatan fahisyah ini. Dilarang. Contohnya sekarang tentang asyirik, tentang kemusyrikan. Ya, tadi sudah kita jelaskan bagaimana asyirik ini adalah merupakan perbuatan fahisyah al-batinah yang begitu berbahaya dan sangat-sangat berbahaya. Di dalam Al-Quran ya, surah Ar-Rum ayat 31-32, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi atau termasuk orang-orang yang musyrik. Di antaranya apa yang dimaksud agar supaya kita ini tidak menjadi orang musyrik, kita tidak termasuk golongan orang yang musyrik? Yaitu Allah sebutkan, minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka. Alladzina farraqu dinahum, mereka memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Ini berbahaya. Kok ini dibilang musyrik? Iya, bisa. Seorang kalau sudah ya, seorang berkelompok itu hal yang wajar. Seorang berorganisasi itu hal yang wajar. Ya. Sebab setiap orang itu akan bekerja nyaman dengan orang-orang yang searah dengannya, sekarakter dengan dia. Itu wajar. Sehingga adalah dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan al-arwahu junudum mujannadah. Ya, roh kita ini bagaikan tentara yang terlatih. Kalau tentara kan ada kelompoknya, ada Kopassus, ada bagian apa lagi, ya macam-macam kan. Itu kan ada kelompok. Kalau mereka itu dalam kelompoknya ya dia beda dengan misalnya marinir dan seterusnya. Di angkatan darat juga kan banyak seperti itu. Itu arwah juga seperti itu. Ya, sejak kita di alam arwah pun seperti itu. Ya, kemudian ketika di dunia kita akan sama dengan yang sejenis ini. Jadi bekerja kelompok, berorganisasi, ya, itu hal yang wajar. Tapi ketika kelompok ini dia lebih cintai, lebih dia perjuangkan, lebih dia gandrungi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini kamu telah mensekutukan Allah. Ini hati-hati, ya. Jadi berhalanya zaman sekarang ini bukan seperti dulu patung, enggak, bukan. Berhalanya bisa macam-macam, bisa kedudukan, ya, pangkat, harta, organisasi, bisa menjadi berhala. Oleh karena itu Allah ingatkan, ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Firman Allah adalah merupakan refleksi dari ilmu Allah. Allah tahu apa yang akan terjadi pada zaman sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu Allah katakan, wala takunu minal musyrikin,
minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Satu contoh, ini contoh yang pertama. Yang kedua, ya, pada zaman Nabi dulu mereka itu awalnya musyrik, menyembah berhala, menyembah patung. Ya, ini adalah merupakan suatu perbuatan musyrik yang Rasulullah berdakwah, ya, bertahun-tahun untuk membersihkan dari sifat syirik ini. Oleh karena itu, ya, ketika Rasulullah ingin menjaga, menghalangi umatnya, para sahabatnya, jangan kembali kepada kemusyrikan, ya, Rasulullah SAW larang mereka itu apa? Naruh patung, ya, di dalam rumah. Jadi larangan Nabi kita Muhammad SAW meletakkan patung di dalam rumah. Kenapa? Karena ini adalah mimbabit taharruz. Ini adalah dalam rangka membentengi agar supaya kamu jangan kembali lagi menyembah patung. Ya, dalam rangka membentengi, mencegah agar kamu tidak kembali lagi ke menyembah patung. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan patungnya itu sendiri, ya, tapi bagaimana ketika patung itu dijadikan sesembahan, itu adalah perbuatan dosa yang besar. Oleh karena itu untuk menghindari itu dilarang. Ya, jadi bukan jenis patungnya. Kalau patungnya itu sendiri adalah itu merupakan karya seni. Orang bikin kuda-kudaan, oh nggak boleh, ntar disuruh menaruhkan ruh, ya, atau boneka, nggak boleh. Bukan begitu maksudnya. Arti ketika benda itu dipertuhankan, ya, maka itu dilarang. Dalilnya mana? Hujjahnya mana? Dari Al-Quran juga. Ya, ini petunjuk Allah, ya. Kita lihat dalam surah Saba. Baca surah Saba. Surah Saba, ya, ayat ya, dalam surah Saba ayat 13. Ya, baca juga ayat 12-nya yang menceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ini dia termasuk keturunan Nabi Ibrahim, kan? Duluan mana Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman? Nabi Ibrahim dulu, kan? Kemudian di antara keturunannya adalah Nabi Sulaiman. Perhatikan di sini. Nabi Sulaiman diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia seorang nabi, dia juga seorang raja. Rajanya bukan seperti raja biasa yang hanya rakyatnya adalah manusia, tapi rakyatnya juga dari bangsa jin. Ya, rakyatnya juga termasuk bangsa jin. Lihat di ayat ke-13-nya. Ya, dari kita baca dari ayat 12. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqhu min 'adabis sa'ir يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
Lihat kita baca artinya wali Sulaiman ar-riha, dan bagaimana kami tundukkan rih, artinya angin untuk Nabi Sulaiman. Ghuduha syahrun warawahuha syahrun. Bagaimana ya, Nabi Sulaiman dengan perantaraan angin ini dapat berjalan ya dalam satu hari, dalam pagi menempuh perjalanan seperti perjalanan orang naik kuda selama sebulan ya, dengan naik ya kendaraan angin ini. Jadi ibarat naik di atas sujadah gitu ya, angin. Ini udah diperlihatkan zaman Nabi Sulaiman ya. Sekarang kita bisa naik di atas angin ya, dengan pesawat itu seperti itu. Ini isyarat-isyarat dalam Al-Quran ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Ghuduha syahrun warawahuha syahrun. Ya, perjalanan sore pun seperti itu, seperti orang naik kuda selama sebulan. Wa asalna lahu ainal qitri, dan kami alirkan baginya cairan tembaga. Bagaimana Nabi Sulaiman diberikan kemujizatan ya, mencairkan tembaga sehingga dia bisa membuat benda-benda apa dari tembaga yang cair tersebut. Ya, hal ini pun sudah bisa dibuktikan dan sekarang ya, bagaimana orang dengan tembaga bisa membuat berbagai macam bentuk alat ya dengan cairan tembaga. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Dan di antara jin ada yang bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Ini pun bi idzni rabbih, atas izin Tuhannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman agar supaya jinnya bekerja untuk Nabi Sulaiman, ini nggak lepas dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan suatu ini nggak boleh nih kemauan Nabi Sulaiman aja, enggak. Ini atas izin Allah. Wa ma, bahkan Allah ancam, wa may yazigh minhum an amrina nuziqhu min adzabis sair. Barang siapa yang menyimpang dari mereka dari barang jin ini dari perintah kami, maka akan kami masukkan dia azab yang akan kami rasakan padanya siksa api yang menyala-nyala. Terus ayat 13-nya apa? Apa yang dilakukan oleh pasukan jin tersebut yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman? Ya'maluna lahu. Mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman. Ma yasha'at, apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Mim maharib, dari membuat gedung-gedung yang tinggi. Wa tamasil, dan patung-patung. Nabi Sulaiman suruh bikin patung. Oh boleh? Ya boleh, ini suatu karya seni kok. Ya. Ini hujahnya, dalilnya zaman Nabi Sulaiman. Oh itu sih dulu Pak, itu kan syariat sebelum Nabi Muhammad. Nah sebelumnya lagi Nabi Ibrahim kok dilarang. Kita harus pahami maqasid syariah di sini. Kok Nabi Ibrahim menghancurkan patung? Bagaimana hukum Allah? Kan semua hukum para nabi ini sama datang dari Allah. Masa Allah kita hukumnya ini pelintat-pelintut, sekarang dilarang, enggak. Pasti ketika dilarang ada maksudnya. Kenapa zaman Nabi Ibrahim dilarang? Tamasil juga nih, tamasil dari kata misil. Misil artinya membuat sesuatu serupa dengan benda aslinya. Bikin patung orang, kuda, atau apa saja. Ini namanya tamasil. Kenapa ketika Nabi Ibrahim dilarang? Karena patung-patung yang dibuat oleh orang tuanya Nabi Ibrahim, Azar itu, ya, ada yang bilang pamannya itu. Kenapa dihancurkan Nabi Ibrahim? Sebab patung itu disembah. Ini yang dilarangnya karena disembah. Tapi Nabi Sulaiman patung buat disembah apa? Bukan, itu adalah karya seni untuk pajangan dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, itu bukan hal yang dilarang. Tapi ketika benda itu mau dijadikan sesembahan, itu dilarang, dihancurkan. Begitu juga ketika zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ketika patung disembah ya
dihancurkan ketika Futuh Mekah. Ya, kita harus pahami. Jadi kenapa dilarangnya hal tersebut? Karena hal itu dijadikan sesembahan, disembah. Maka ini adalah bagian dari kemusyrikan. Maka Rasulullah menjaga kita agar supaya kita tidak kembali kepada kemusyrikan. Oleh karena itu, terutama pada masa-masa Nabi, di mana mereka baru saja terbebas dari penyembahan kepada patung ini. Oleh karena itu Rasulullah, supaya jangan umat ini balik lagi, ya, akhirnya naruh patung di rumah pun nggak boleh. Inilah hikmah tasyri' kenapa dilarang pada waktu itu. Ya, jadi karena itu. Jadi bukan patung aja, apapun benda-benda kalau inti pertuhankan jangan ditaruh di rumah. Ada orang misalnya keris, kita ini seorang misalnya menganggap keris itu bisa yadur wa yanfa, memberikan kemudaratan, kemanfaatan, nggak boleh itu. Itulah dilarang. Jadi kalau itu bukan, itu karya seni, misal keindahan, nggak dilarang. Ya, kita punya keris tapi antik nih, cakep nih, bagus nih, indah nih, lukisan begitu indah. Apalagi kadang-kadang ada lukisan yang kita nggak tahu, abstrak. Tapi kalau orang yang berjiwa seni, indah sekali nih. Itu hal-hal biasa. Itu adalah karya seni. Jadi kalau andai kata kesenian ini, keindahan dilarang, umat Islam akan hidup dalam zaman batu. Ya, nggak boleh. Film, video ini nggak, haram semuanya. Makanya pahami apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Foto nggak boleh. Alasannya kalau foto buat KTP nggak apa-apa, itu kan kalau foto kayak orang kalau orang setengah badan kan mati. Ini jawaban seperti apa seperti ini? Bisa diketahui kok syariat seperti ini. Ambil dari Al-Quran, kita akan tahu penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dimaksud dilarang oleh Nabi. Dulu Habib Salim Jindan di Otista itu rumahnya, depannya ada patung. Ya. Enggak dirubuhin, dibiarin. Ya. Patung Bunda Maria itu. Ya, dia beli yang bekas orang Belanda punya, didiemin aja. Cuman ketika orang tanya, "Bib, kok depan rumah Habib ada patung?" Dijawab secara diplomatis, "Ya biarin deh, ini kan sesembahannya orang kafir, biarin dia kehujanan, kepanasan," gitu. Sepertinya mau jawab seperti itu. Jadi kalau benda itu dibilang sini ada patung Jenderal Sudirman di sana, disembah apa enggak? Enggak, itu karya seni, biarin aja, ya. Seperti itu. Tapi ketika orang mau menyembah-nyembah, itu kita harus larang seperti itu. Begitu juga larangan Rasulullah SAW. Berikutnya, jadi apapun yang mendorong kau kepada kemusyrikan, hendaklah dilarang, ya. Karena itu adalah bagian dari wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Contoh yang lain. Fahisyah al-batinah yang lain yaitu kibir. Kesombongan ini. Sombongan dilarang. Sampai Rasulullah katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar dzarrah. Sebesar, kalau dulu diartikan biji sawi. Kalau sekarang dzarrah artinya atom. Walaupun ada sebesar atom di dalam hatinya, ini kesombongan, kata Nabi, enggak masuk surga orang. Ya, kesombongan ada di hati. Lalu Rasulullah, ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kita ini kan pengen punya baju bagus, sepatu bagus, kendaraan bagus, apa itu termasuk sombong ya Rasulullah?" Rasulullah katakan, "Tidak, bukan itu yang maksud sombong. Al-kibru batarul, innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu sangat indah dan suka kepada keindahan. Jadi keindahan itu seperti termasuk tadi karya-karya seni, keindahan, Allah suka kepada itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Tapi yang dimaksud kesombongan adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah
menolak kebenaran, ya, seorang dinasehatin, ya, diberitahu ini adalah kebenaran, dia nggak mau terima. Lu siapa sih kamu, kan anak baru kemarin kok nasihatin saya. Ini adalah kibir, ini batrul haq, ini termasuk kibir. Wa ghamtun nas, dan menghinakan orang. Ya. Jadi seorang berpakaian bagus, berkendaraan bagus itu nggak masalah, tapi asal jangan dia menghinakan orang. Ketika jalan dengan tanpa mau menoleh, tanpa mau memberi salam. Kenapa Rasulullah SAW perintahkan, sunnahkan kalau orang yang berkendaraan, hendaklah dia lebih dahulu memberi salam kepada orang yang jalan. Orang yang berjalan, hendaklah dia lebih dahulu memberi salam kepada orang yang duduk. Ini apa maksudnya? Untuk menghilangkan, menekan kesombongan yang ada dalam hati seorang. Ini bimbabit taharruz. Artinya agar supaya orang itu, umat Nabi ini jangan terjerumus kepada kesombongan. Termasuk hal-hal yang dilakukan, diperintahkan oleh Rasul agar supaya umat ini tidak terjerumus ke dalam kesombongan, karena kesombongan ini berbahaya sekali. Zaman dahulu, zaman Nabi dulu umat Islam susah, hidup dalam keadaan susah. Dan kalau ciri orang-orang yang sombong, orang-orang kaya yang sombong, itu kalau berpakaian mengengser pakaiannya. Ya. Kalau orang yang dulu umumnya pakaiannya susah, orang pakaian jangankan panjang-panjang, ya. Untuk asal nutup aurat aja udah bagus gitu. Ya, sampai diceritakan bagaimana Mus'ab ibn Umair ketika meninggal, untuk kain kafannya aja nggak cukup. Kalau ditutupin palanya, kakinya kelihatan. Ya, ketika ditutupin kakinya, kepalanya kelihatan. Ini menunjukkan bagaimana kondisi waktu itu susah. Oleh karena itu, ya, pada waktu itu termasuk bagian daripada kesombongan. Kalau orang pakai pakaian sampai ngengser-ngengser, itu ciri kesombongan. Oleh karena itu Rasulullah larang. Man jarra izalahu finnar, barang siapa yang mengengserkan kainnya, ya, dia masuk api neraka. Maksudnya bukan karena mengengserkan kain, bukan. Maksudnya adalah kesombongan itu, ya. Jadi banyak hadis-hadis seperti itu. Oleh karena itu, ketika Sayyidina Abu Bakar, dia suka ngengser juga kainnya. Tapi orang tahu kan Sayyidina Abu Bakar bukan seorang yang sombong. Ya. Ketika dia mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini perut saya kecil, saya suka kalau pakai kain sukanya ngengser. Langsung Rasulullah bilang, lasta mimman jarra izarahu khuyala. Kamu tidak termasuk orang yang mengengserkan dia punya kain karena sombong, bukan. Lihat di sini illahnya, ya, alasannya kenapa nggak boleh mengengserkan kain. Kenapa kok katanya masuk neraka? Ya karena kesombongan tadi. Kalau nggak ada kesombongan ya kagak. Walaupun diangkat kakinya sampai setengah betis, tapi dia sombong, sama. Ya, inilah kenapa Rasulullah larang ini, karena mimbabit taharruz. Rasulullah tidak ingin ada umatnya ini terjerumus dalam kesombongan. Jadi hal-hal apapun yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesombongan dilarang oleh Rasul. Bukan itu saja, jalan pun misalnya dengan lenggak-lenggok yang menunjukkan kesombongan itu dilarang. Mengangkat dagu seperti itu, ya. Ini hal-hal apapun yang akan menjurus kepada kesombongan itu dilarang, ya. Jadi ilahnya tadi adalah al-kibir, karena al-kibir ini mimbabil fahisyah al-batinah, ya, termasuk al-fahisyah al-batinah. Berikutnya contoh lain seperti tentang syirik juga tadi, tentang kemusyrikan. Bagaimana, ya, Rasulullah menghindari umatnya agar tidak terjerumus kepada kemusyrikan, yaitu seperti hadis melarang dulu Rasulullah pernah melarang umatnya dari berziarah kubur. Kenapa?
Karena dulu kuburan juga termasuk disembah. Ya, diminta-mintain apa-apa, itu seperti itu. Ya, disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis Nabi ya yang menyebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi. Dulu aku melarang kalian dari berziarah kubur. Jadi dulu pada saat baru umat Islam, pada orang terlepas dari kemusyrikan, ya termasuk penyembahan kuburan, Rasulullah larang jangan berziarah kubur. Kemudian setelah itu ala fazuruha. Setelah itu ketika mereka sudah mantap keimanannya, lalu Rasulullah perbolehkan lagi ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur ini akan mengingatkan kalian ya akan akhirat. Sehingga Rasulullah pun melakukan ziarah kubur ke Baqi ya setiap asar Kamis kalau nggak salah. Suruh ziarah ke kubur ke Baqi, dicontohkan karena ini mengingatkan akan akhirat. Tapi ketika ziarah kubur dijadikan disalahgunakan, disembah jadi kemusyrikan, dilarang. Sekarang pun bisa, andai kata ada kuburan yang disembah-sembah, diminta-minta, akhirnya ya nggak boleh, dilarang tetap. Jadi harus kita ketahui illah daripada larangan tersebut. Jadi kita paham. Jadi kita nggak hidup jadi sesuatu memahami hukum itu secara tekstual seperti itu. Kita harus pahami apa yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nanti insya Allah kita akan lanjutkan al-fahisyah al-zahirah. Al-fahisyah al-zahirah ya, ke perbuatan keji yang zahir, yaitu dia perbuatan zina dan liwat. Apa saja hadis-hadis Nabi, apa saja larangan Nabi maupun Al-Quran, agar supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan al-fahisyah al-zahirah ini. Ini saja, insya Allah di kesempatan yang lain nanti kita lanjutkan ya, dan kita berikan contoh-contohnya. Sampai di sini ya. Jadi hadis-hadis itu selamanya bisa disesuaikan dengan kondisinya juga ya. Iya, kita harus kita harus paham maqasid syariahnya ya, seperti itu. Ketika di sana ya, sebab di dalam Al-Qur'an Rasulullah ini kan merupakan penjelas daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an bilang wala taqrabuz zina wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Prakteknya bagaimana Rasulullah? Rasul jaga umat ini agar supaya jangan kembali kepada kemusyrikan. Mungkinnya Rasul larang seperti itu. Jadi harus dipahami seperti ini, ya. Jadi jangan dipahami, oh Rasulullah bilang kata gambar nggak boleh. Tidak, ada hadis lain Rasulullah melihat Sayyidatina Aisyah main boneka kuda, kok boleh? Ya kan ini bukan buat disembah. Tapi memang patung waktu itu disembah, boleh. Jadi antara hadis saja banyak hadis kok ini kayaknya bertentangan. Kita harus pahami dari Dhau'il Quran, dari cahaya Al-Quran kita bisa paham semuanya. Oh, maksudnya Rasulullah seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu konteksnya kenapa Rasulullah melarang seperti itu. Ya, memang dari antara hal-hal ya, ini ada sebagian ya. Tidak semua artinya perintah Rasul, larangan Rasul. Kadang-kadang kita tahu maqasid syariahnya. Ya, kalau kita baca Al-Quran, insya Allah kita bisa menjadi jelas ya. Tentang sholat, kenapa wudhu, misalnya kita harus wudhu, kenapa wudhu ketika orang yang kentut kok yang dibasuh muka, tangan, bukan dia punya itu. Nah, itu ada maqasid syariahnya, walaupun kita nggak tahu karena ini perintah Allah, kita turuti. Tapi ada hal-hal yang kita perlu paham agar supaya kita ya, Islam ini jangan digambarkan sesuatu yang sama sekali tidak up to date. Islam ini ya, adalah agama untuk umat zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman sekarang, dan umat zaman modern ya, zaman seperti apapun. Karena ini adalah Al-Quran ini untuk memang syariat terakhir ya. Ini syariat terakhir. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran penjelasannya. Sampai Allah katakan ma farrathna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam Al-Quran. Artinya memang nggak ada penjelasan secara rinci, nggak ada. Tapi semuanya tercakup dalam Al-Quran. Kita bisa paham kalau kita dekat dengan Al-Quran.
kalau kita mau mentadaburi Al-Quran, kita baca, kita pahami maknanya, kita renungi. Kemudian kalau nggak paham, tanya fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ahli Al-Quran, orang yang paham, kepada ulama kita tanya kalau nggak paham. Seperti itu, berupaya terus kita dekat dengan Al-Quran, karena ini adalah merupakan tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Ya, Allah seolah-olah kalau kita baca terus renungi Al-Quran, Allah berbicara kepada kita. Ya, karena ini kalamullah, ya, ini firman Allah. Nah, ini saja yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang nanti. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan hadir akan sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Mari kita tutup pada sini bersama-sama dengan membaca doa. Abdul Jibri ba'da annahu la